Jepara, Jawa Tengah 1891. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Orang tuanya Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan Mas Ayu Ngasirah menyampaikan berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah saatnya bagi Kartini untuk dipingit. Ia akan berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Kartini juga akan meninggalkan sahabatnya. Pak, Trinil ingin melanjutkan sekolah dan menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Trinil tidak ingin dipingit, Pak, Bu. Tidak, Trinil. Ini adalah tradisi, adat istiadat sejak dulu. Perempuan tak perlu bersekolah tinggi, nak. Kau harus dipingit, mempelajari segala hal tentang perempuan, kemudian menikah. Tidakkah bisa sekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah bupati. Bapak tak berhak menghancurkan tradisi ini. Trinil mohon, Bu. Sudahlah Trinil, laksanakan saja apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak, pasti kau akan tahu mengapa semua ini dilaksanakan. Saat itu, Kartini berkumpul bersama adiknya, Raden Ajeng Kardinah, Raden Ajeng Rukmini, dan Raden Ajeng Sumatri, serta kakaknya Raden Mas Panji Sosrokartono dan Raden Mas Busono. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit? Entahlah, yang pasti kau tidak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan orang-orang, dan kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tidak ingin dipingit, aku ingin bersekolah. Tenanglah, Trinil, bagaimanapun kau tidak akan bisa menghancurkan adat ini. Kami akan meminjamkanmu beberapa buku supaya kau tetap bisa belajar. Aku juga akan menjadi pengganti guru bahasa Belanda untukmu, Trinil. Terima kasih, aku sangat sayang kalian semua. Saat ini perasaanku sangat kacau, rasanya seperti di penjara. Sabarlah, Trinil. Aku tahu kau pasti bisa melewatinya. Kau sangat tangguh. Sebenarnya, apa itu dipingit? Kata ibu, Aku harus berdiam diri di rumah. Saat keluar, aku harus selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah, aku hanya ingin bersekolah. aku, Kartina, dan Rukmini masih bersekolah. Kapan kita akan dipingit? Saat kita umur 12 tahun, Sumatri. Iya kan, Trinil? Benar. Saat Kartini sedang duduk di salah satu kursi kayu yang berada di teras rumahnya, ia melihat gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa dan Stella. Pagi semuanya. Pagi. Silahkan duduk dulu. Terima kasih Kartini. Iya. Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik aku memang baik, tetapi secara batin aku terasa perih. Kami sangat merindukanmu. Tidak ada gadis pribumi yang ceria dan pemberani sepertimu. Rasanya sangat sepi. Aku juga merindukan kalian, tapi karena tradisi ini, aku harus berdiam diri di dalam rumah. Aku juga tidak mengerti tradisi itu. Memangnya perempuan tidak boleh bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Jika kau tidak sekolah, apa yang akan kau lakukan, Kartini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi. Selanjutnya aku menikah. Kami membawakan buku untukmu. Beberapa di antaranya ada yang berbahasa Belanda. Terima kasih Stella, Rosa. Sama-sama, Kartini. Apa yang kalian lakukan adik-adikku? Mengapa kalian bersembunyi? Ayo pergi keliling Jepara. Aku tidak bisa keluar tanpa dikawal. Ayo pergi Trinil, kami bertiga akan mengawalmu.
Sakit dalam diri wanita itu Ada apa, Kartini? sebenarnya ada hal yang ingin aku ketahui. Lagi pula tak apa aku berbicara dengannya. Baiklah. Mengapa kamu tidak bersama pengawal? Apakah kamu tidak jadi pengikut? Bolehkah saya bertanya? Tentu saja boleh. Apakah gadis pribumi harus dipingit? Tentu saja. Itu merupakan tradisi nenek moyang kita. Lagi pula, ini dapat membantu menjaga diri kita. Apakah ibu bersekolah? Kami tidak bersekolah, dan bersekolah hanyalah belanda dan jabat pribumi. Kalau begitu, terima kasih. Ya, sama-sama. Mari Bu. Ya, mari. Percakapan dengan wanita pribumi terus mengusik hatinya. Kartini tak habis pikir, mengapa wanita harus tertinggal? Mengapa hanya lelaki yang boleh bebas melakukan apapun? Bagi Kartini, untuk apa wanita diciptakan jika selalu ditindas dan dibedakan dari kaum lelaki? Jika selalu berbaris di paling belakang, dihalangi para lelaki, apa salah wanita? Sahabatnya akan kembali ke kampung halaman mereka untuk mengenyam pendidikan di negara Belanda. Kedua orang tuanya juga akan menikahkan Kartini dengan Bupati Rembang, Raden Mas Adipati Aryo Singgejoyo Adiningrat. Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Bagaimana bila lelaki itu tak sebaik yang dikatakan ibunya? Saat bertemu dengannya, Kartini segera berbicara tentang impiannya. Ternyata, ia setuju dengan Kartini. Segera saja, ia mengirimkan surat pada sahabat-sahabatnya membatalkan beasiswa kedokteran yang awalnya ia ambil. Akhirnya, pada tanggal 12 November 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang, lelaki yang sudah pernah menikah 3 kali. Tetapi, Kartini yakin ia adalah sosok pasangan yang tepat untuk menjadi suaminya. Setelah menikah dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgejoyo Adiningrat, Kartini segera membuka sebuah sekolah untuk perempuan pribumi. Ada beberapa kelompok yang tidak setuju, namun Kartini tetap berusaha dan yakin kalau apa yang ia lakukan akan menciptakan hal yang lebih baik di masa depan. Sekolah itu hanya sekolah sederhana. Di dalamnya terdapat beberapa murid perempuan. Kartini sendiri yang terjun sebagai guru, mengajarkan anak-anak tersebut segala pengetahuan yang ia kuasai.